Akhirnya saya bilang ke mama saya minta 1.000 aja buat jajan gitu. Gak ada gitu katanya. Gak ada. Akhirnya terus mama saya di situ gak berdaya. Habis dibacok, mama saya lari di situ bahwasanya kaki ayah saya itu ada tali pocong. Terus ya ada tali pocongnya di situ. Diikat. Saman. Oke teman-teman, balik lagi di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Anjay. Sorry. Assalamualaikum. Lali guys, lali. Karena orangnya ini rodok masih ngantuk gitu loh. Nah, kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber dengan cerita yang saya sedikit tangkap itu tentang masalah keluarganya dan tentang ayahnya itu yang katanya pernah kabur dari rumah sampai usahanya benar-benar dibikin bangkrut sama saudaranya sendiri. Dan katanya juga pernah kena santet ya? Iya. Iya, Masya Allah. Lanjut, kita akan langsung saja tanyakan kepada narasumbernya. Selamat datang, Mbak siapa namanya? Rahma Iza Mazida. Mbak Rahma Iza Mazida, selamat datang di Cerita Urip. Jadi kita pengen tahu cerita uripnya Mas Iza, Mbak Iza ya? Iya. Gak apa, panggilnya Mbak Iza. Oke, Mbak Iza ini asli mana? Pasuruan. Asli Pasuruan. Terus ini tadi berangkat dari? Pasuruan. Terus mampir ke? Rumah nenek di Nganjuk. Kebetulan ibu saya pindah ke sini. Saya di Pasuruan ngekos sendiri. Kenapa kok kerja? Enggak, sekolah kelas 2 SMA. Loh, saman saya kelas 2 SMA? Oh alah, ya Allah, tak kira saman kerja ndek sana. Berarti saman ndek Pasuruan itu sekolah. Iya, Lah terus yang saman ikutin siapa? Sendiri. Gini loh, saman kan orang tua di Nganjuk. Iya. Kenapa? Saya kan rencana kan mau pindah ke Nganjuk juga. Terus gak boleh, sama kepala sekolahnya disuruh menggantikan uang yang selama ini saya pakai buat bantuan tadi. Saya kan sekolah gak bayar. Gitu. Dan saya gak sanggup sama keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk hidup sendiri, hidup mandiri di sana. Oke, berarti saman SD di sana? SD itu kan masih ada ayah. Rumah saya kan masih di sana SD. Terus kelas 5-6 pindah ke nenek. Saya sendiri sama nenek pindah ke sini. Oke. Nenek dari ibu. Oke, berarti sampean itu sekarang di Pasuruan, sekolah kelas 2 SMA, ngekos sendiri. Iya. Biaya makannya, biaya hidupnya? Itu saya kan sama buka usaha all shop. Oh, buka usaha all shop. Oh iya, pinter-pinter zaman sekarang harus bisa memanfaatkan keadaan. Ya kan, harus mengikuti zaman ya kan. Nah, apa-apa kecil-kecilan nanti pokoknya ditelateni nanti insya Allah jadi besar kayak gitu ya. Nama all shopnya apa biar pada tahu nggak apa-apa? Raizma Shop. Raizma Shop. Di Instagram. Bukan, masih di WA belum. Oh, masih di WA. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa WA mbaknya ini, nanti WA-nya dikasih ke sini nggak apa-apa? Iya. Ting. Jual apa sih? Ya, kayak fashion, make up, peralatan rumah tangga. Ini gitu. Cewek banget berarti ya? Iya. Ya, silakan cewek-cewek nanti bisa WA mbaknya kayak gitu. Oke. Lanjut, mbaknya habis itu sekolah di sana, berarti saman kalau mau pindah ke Nganjuk itu harus lulus? Iya, harus lulus dulu. Ya, tapi kan kurang setahun lah ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, nggak apa-apa. Tapi kan enaknya kan sekolahnya nggak bayar ya? Iya. Karena ada yang membiayai atau kenapa? Memang kan di sana swasta, terus ketua yayasannya itu Pak Yai. Oh, berarti emang kayak... Jadi banyak di sana anak-anak yang nggak bisa sekolah dibantu. Ditarik terus disekolahkan di situ, nggak bayar 0%. 0%? Iya. Tapi berarti sekolahnya emang punya Pak Kiai itu? Iya, punyanya. Masya Allah, iya. Aku juga pernah kayak gitu. Aku waktu di pondok juga 0%. Jadi emang ya menurut saya
bertahan dulu lah. bertahan. Ya eman-eman lah ya, kapan Iya. lagi kesempatan nggak bisa datang 2 Iya, kali. soalnya udah capek juga pindah terus gitu. Mhm. SMP pindah 3 kali. Kenapa? Kelas 5 sampai 6 SD di Nganjuk. Terus Mhm. kelas 7 saya ke Pasuruan, soalnya ayah saya sudah sakit-sakitan. Mhm. Terus kelas 8 saya pindah ke Nganjuk, ayah saya meninggal, terus rumahnya dijual. Innalillahi. Ya, kelas 9 langsung ke sana lagi. Iya, iya. Ya udah, Mondok. lanjut ke ceritanya Saman tentang keluarganya Saman bagaimana sih? Nanti kalau Saman mau ngobrol ngelihat ke kamera, kameranya Saman ini ya. Iya. Oke, silakan. Cerita dari ya mana aja, bebas. Heeh. Dimulai dari awal kelas 3 SD, saya dan keluarga saya itu dikejar-kejar hutang. Yang punya utang orang tua. Iya, ayah saya. Oke. Pada awal itu ayah saya itu ditawarin temennya buat ngejual mobil. Oke. Ya, terus dijual lah sama ayah saya. Dan mobilnya laku, akhirnya uangnya itu langsung dikasih ke temennya yang punya mobil. Dan ayah saya biasa dikasih komisi lah sebagai tanda terima kasih. Terus kalau nggak salah kurang 3 hari kemudian suami yang punya mobil sama istrinya itu datang ke rumah. Terus? Kondisi ayah saya itu keluar kota buat nyari biaya untuk makan. Oke. Iya. Habis itu ayah saya keluar kota dan gak ngasih kabar sama sekali. Jadi mama saya sama keluarga itu bingung harus ngapain gitu. Soalnya belum makan, 1 hari itu belum makan. 1 hari belum Iya, makan? belum. Akhirnya minta ke saudara, malu kan, gak akrab juga gitu. Akhirnya istrinya itu marah-marah, minta uang mobil itu dikembalikan. Sedangkan Maksudnya maaf, uang mobil itu komisinya? bukan, jadi suaminya tadi yang punya mobil, itu bilang kalau uang mobilnya itu dibawa ayah saya. Padahal enggak ya? udah dikasih, sedangkan ayah saya. Terus mama saya gak punya bukti sama sekali, jadi gak bisa ngelak gitu. Oke. Di situ saya sama mama saya sama saya sendiri, gak ada yang ngebelain satu aja gak ada. Akhirnya mama saya bilang, ya udah barang-barang saya semua yang di sini silakan diambil. Diambil semua itu, TV, kulkas, bahkan sanyo hampir diambil. Itu akhirnya Maaf. Tisu. Terus lanjut. diambil semua mesin cuci. Saya di situ hanya bisa menangis karena masih kecil Kak. Kayak gak bisa gitu. Saya juga itu kondisinya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Dikeluarkan aja nggak apa-apa unek-uneknya. Itu kondisi saya harus bayar sekolah sama kakak saya. Sepatu saya sudah robek, terus seragam udah gak layak, semua udah gak layak. Mau makan pun beras habis, gak ada apa-apa di situ. Akhirnya diambil, kondisi itu rame, banyak orang. Ada saudara saya yang pengusaha roti itu bongkar roti sama karyawannya. Dan di situ saudara saya malah ngebela itu. Yang punya mobil Iya. itu. Saya di situ gak berdaya sama mama saya. Mama saya cuma nangis gitu aja. Soalnya gak ada HP buat menghubungin. Ayah saya juga gak punya HP. Dan ayah saya cuma pamit gini, jaga anak-anak. Saya mau nyari uang buat makan gitu. Nanti kalau udah ada uang, aku kembali gitu. Udah seminggu ayah saya itu gak kembali. Terus pada saat ayah sampean keluar, gimana dalam seminggu itu makannya sampean dan keluarga? Mama saya ngutang terus. Ngutang terus? Ya akhirnya pas 1 minggu pas istrinya yang punya mobil itu datang, mama saya udah gak bisa ngutang soalnya udah sering ngutang. Jadi tetangga mau ngasih itu gak mau. Soalnya ayah saya gak jelas kemananya. Akhirnya gak bisa, saya tuh kelaper gitu. Saya tuh terus siangnya
sebelum kejadian saya tuh main sama temen saya. Temen saya tuh pada jajan gitu, jajan terus makan enak di rumahnya, saya cuma diem gitu. Ya saya ditawarin tapi saya nggak mau. Akhirnya saya bilang ke mama saya minta 1.000 aja buat jajan gitu, gak ada gitu katanya, gak ada. Akhirnya besoknya itu rencana mau ngejual perabotan rumah. Ternyata pas malamnya diambil, jadi udah gak ada harta pun, gak ada. Berarti barang-barang yang sisa atau barang-barang yang ada di rumah sampean itu diambil sama yang punya mobil itu? Tinggal kasur Doang? 1 sama lemari 1. Oke. Ya. Terus. Akhirnya mungkin bulan depannya ayah saya tuh ngasih kabar lewat tetangga saya. Dikasih kabar bahwasanya ayah saya di sana juga gak punya uang gitu. Udah nyari ke sana ke sini gak dapat kerja. Akhirnya mama saya ini pengen gitu ketemu sama ayah saya, pengen cerita apa yang terjadi di rumah gitu. Maaf, tak potong. Berarti waktu ayah sampean lagi cari uang, beliau nggak tahu ya kalau perabotan itu semua dijual? Jadi mama saya mau cerita itu gimana, gak ada HP, gak ada itu. Itu pada tahun berapa sih? Pokoknya saya kelas 3 SD, mungkin 2016 kalau nggak salah. Oh, 2016 ya masih belum lama lah ya. Iya. Masih beberapa tahun yang lalu. Ya, itu awal mula. Padahal pada waktu itu kalau 2016 itu emang pada zamannya anak-anak sekolah itu masih seneng-senengnya. Iya, lanjut. Saya terus bilang, saya mau tetangga saya tuh ketemu ayah saya tuh gak sengaja gitu. Jadi tanpa komunikasi, tiba-tiba ketemu gitu. Akhirnya kesempatan, ayah saya titip salam ke mama saya. Jadi tetangga saya juga gak tahu titik letaknya ayah saya itu di mana. Gitu. Tuh kondisinya. Akhirnya saya bilang ke mama, gimana? Ini waktunya bayar LKS gitu. Aku diejek sama temen-temen. Sepatuku udah robek. Tasku udah mau itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa dipakai lagi. Alat tulis juga hilang semua. Terus aku mau sekolah gimana gitu? Tanya mama, sabar dulu. Akhirnya mama saya ke sekolahan, minta bantuan, minta waktu, terus minta tolong kalau temen-temennya saya tuh jangan katain saya gitu. Dikata-katain anak miskin, ayahnya gak ada gitu, sepatu robek, kamu tuh gak pantas sekolah di sini, pantasnya itu sekolah di sana loh, buat orang yang gak mampu gitu. Sebenarnya gak punya temen di situ, gak punya temen sendiri, apa sendiri gitu. Artinya saya pulang terus bilang mau. Pada saat orang tuanya zaman minta bantuan ke sekolahan, gimana tanggapannya? Tanggapannya sekolah, kan saudara saya ada yang di situ. Misanan dari ayah saya ada di situ, minta tolong untuk nalangin dulu. Akhirnya ditalangin sama misanan ayah saya. Akhirnya saya bisa sekolah lagi. Sampai lulus SD? Ya, sampai lulus SD. Terus bulan depan itu ayah saya ngabarin lagi. Saya lupa lewat mana itu, saya lupa. Ngabarinnya itu loh. Ngabarin kalau ayah saya sekarang ngekos di Beji. Daerah mana itu? Pasuruan juga. Pasuruan. Mungkin dari Bangil 1/2 jam lah. Ya. Terus ngekos di situ, akhirnya mama saya memutuskan minggu depan langsung ke sana. Uangnya itu mepet banget, itu hutang ke saudara. Buat ke sana? Ya, buat ke ayah. Terus mau nyegat bis itu ketemu sama sepupu saya, terus minta tolong buat anterin ke depan gitu. Dianterin terus ditanya mau kemana,
jawabannya mama saya tuh bukan ke ayah, soalnya di situ kan masih gak aman gitu kondisinya, masih dikejar-kejar hutang. Akhirnya mama saya bilang mau ke saudara, ke adik saya yang di Sidoarjo gitu. Tuh akhirnya ketemulah ayah saya sama saya. Di situ saya udah gak gimana ya, mau pingsan, hampir mau pingsan, kayak gak kuat gitu saking kangennya saya sama ayah saya. Oh berarti maaf, Saman kesana berdua? Bertiga sama kakak. Oh sama kakak, oke. Bertiga saya di situ langsung meluk ayah saya nangis di sandaran ayah saya juga nangis di situ. Katanya, kenapa kok nangis gitu? Terus aku bilang, ayah kemana aja gitu, kok gak ada kabar, aku kangen gitu. Soalnya memang dari kecil saya sama saya tuh udah deket banget. Kalau ke ibu saya tuh saya agak renggang gitu. Kalau ke ayah saya memang sangat-sangat terbuka saya untuk cerita gitu, ayah saya. Iya. Akhirnya di situ mama saya nyeritain kalau perabotan rumah udah diambil. Terus katanya ayah saya minta maaf di situ ayah saya. Kalau karena gak bisa nafkain. Gak bisa nafkain. Kata mama saya gak apa-apa, yang penting ada kabar gitu. Gak apa-apa, nanti aku nyari hutang. Terus diceritain sama bayar sekolah, beli tas, sepatu gitu. Ayah saya di situ juga numpang ke temennya. Temennya ngekos, terus ayah saya numpang tidur. Tapi itu ayah udah dapat kerjaan? Belum. Terus ayah saya bilang gini, ini ada pegangan, saya dipinjemin teman saya, wis ambilin buat makan anak-anak. Itu kalau nggak salah cuma 100.000. Tuh. Ayah saya bilang lagi, nanti kalau aku udah sukses aku baru pulang, bakal tak buktikan aku ini bisa sukses gitu. Iya memang kalau yang namanya kepala keluarga mau pulang pun dengan keadaan seperti itu malu lah ya. Iya, gak bisa gitu, iya. gak bisa. Akhirnya Terus. saya maksa ke ayah saya, ayo pulang. Ngapain? Ayah itu tetap ayah saya gitu, meski gak punya uang, gak bisa nafkain, tetap ayah saya gitu. Kata ayah saya, gak pantas gitu. Seorang ayah pulang tanpa membawa apapun, gak pantas kok. Terus gimana? Ayah tetap di sini gitu. Terus aku bilang gini, tapi aku tiap minggu, tiap libur sekolah, aku minta ke sini. Kalau bisa nginep, jangan nginep. Malu sama temen. Soalnya numpang gitu. Terus saya bilang, ya udah gak apa-apa. Tiap hari Minggu aja, gak usah nginep, tapi pulang malam. Kata saya, jangan, sore aja. Soalnya kalau malam rawan di sini gitu. Apalagi gak ada laki-lakinya kan. Benar. Akhirnya udah di rumah itu sambil sampai diminum, silakan. Di rumah sampai pernah kehabisan listrik juga. Kehabisan listrik? Gak bisa beli? Gak bisa apa, iya bisa beli. Udah diem selama 3 hari mungkin. Kehabisan listrik. Lihat terus, cahayanya dari mana? Lilin? Iya. Lilin kan juga beli? Iya beli. Ya uang dari ayah saya tadi. Dibeli lilin 1 plastik. Tapi yang saya heran, kalau tahu yang namanya mati listrik, maksudnya tokennya mati sampai 3 hari, kan otomatis rumah kan gelap. Gelap banget. Apa ya? Yang di pikiran tetangga itu kayak gimana? Nggak ada yang tanya gitu. Ya ada. Ini kok listriknya mati, kenapa? Ya mama saya bilang, saya udah muter-muter nyari hutang, gak ada buat beli listrik. Jangan beli listrik, makan aja gak bisa. Jadi uang 100.000 itu bener-bener dihemat. Terus makannya itu 1 telur buat orang 3. 1 telur buat orang 3. Jadi nasinya itu 1 piring, terus telurnya 1,
buat orang 3. Itu 1 hari 1 kali makanku. 1 hari 1 kali? 1 kali. Pada saat itu Saman masih SD dan sekolah ya? SD, masih sekolah. Jadi kalau saya di sekolah itu gak jajan, gak apa gitu. Oke. Paling biasanya dikasih 1.000 gitu. Jadi 500 buat sekolah, 500 buat pulang sekolah. Oke. Ya Allah, ya Allah. Sampai makan sehari cuma sekali. Terus nasi, berarti lawe cuma nasi, telur, sama sambal terasi yang sasetan itu. Itu dipakai 2 hari. Pakai 2 hari. Dibagi. Jadi bener-bener ngehemat kan, soalnya butuh transport ke ayah juga. Biasanya kalau 1 kali transport PP itu berapa? PP itu bisa sampai 50, 60. Soalnya kan orang 3. Mahal dong. Iya. Malah habis di transport uangnya. Iya. Jadi bener-bener harus ngirit. Oke Mbak, maaf ya aku tak gini ya duduknya ya. Sama juga kalau mau duduknya gimana santai. Oke, lanjut. Setelah itu setiap minggu Saman jadi ke sana berarti? Iya, terus pas minggu pertama ayah saya sudah menemukan ide untuk usaha. Duh, waktu sama teman itu berarti? Iya. Jadi usaha sama. Ayah saya pinjem modal 5 juta kalau nggak salah ke teman satunya, ke teman lamanya. Oke. Di Pandaan rumahnya. Oke. Buat ngambil kain itu loh. Kain terop nanti dijual lagi ke mebel-mebel. Oh, gitu. Berarti itu gimana? Ayah Saman jahit gitu? Enggak. Dari terop kan besar-besar gitu ya. Iya, oke. Ngambilnya itu ada yang di Malang, ada yang di Surabaya. Itu besar-besar, nanti kan ada yang kecil-kecil, itu kan gak dipakai, itu dibuang. Kalau gak buat bonus gitu. Oke. Nanti milihin terus dijemur. Soalnya kan kondisinya kan agak-agak basah gitu. Kalau sisa terop. Dijemur terus pada minggu keduanya saya dikasih uang. Disuruh beli tas, beli sepatu, beli peralatan tulis. Alhamdulillah di situ keadaan mulai membaik. Saya dan mama saya udah bisa beli listrik, bayar LKS, beli tas dan peralatan, terus makannya juga masih telur sama tempe, tapi nasinya udah sendiri-sendiri. Gitu. Ada perubahan. Iya, ada perubahan lah. Gitu. Awalnya terus ayah saya tuh gak bisa berhenti, kayak aku gak mau usaha ini toh. Soalnya usaha itu ada kalanya jatuh gitu. Iya. Ayah saya kan dari SMA mungkin itu udah nyales roti, ikut kakaknya di Madura. Gitu. Jadi kan punya pengalaman. Akhirnya ayah saya memutuskan bilang ke mama, ayo bulan depan ke Nganjuk. Gitu. Aku tak ngehabisin kainnya ini dulu. Ini udah dipesen sama orang, tinggal nganterin tok gitu. Nanti kalau dapat uang dari ini, ayo kita ke Nganjuk gitu. Akhirnya, oh iya, nanti anak-anak tak izinin gitu. Izin lah, itu malah gak izin soalnya pas liburan kan. Oh iya. Puasa. Ke Nganjuk, tapi sebelumnya itu ketemuan di itu tempat saudara, adiknya mama. Nginep di situ, ketemuan di situ. Di Sidoarjo. Terus besok pagi langsung berangkat ke Nganjuk. Terus ada lowongan di PT Bayi Bagus Bakeri. Tuh ayah saya langsung masuk terus bawa lamaran, katanya datang lagi ya ke sini nanti habis raya Idul Fitri gitu. Akhirnya jadi selama nunggu lamaran itu saya dan keluarga di Nganjuk. Tinggal sama nenek. Kan nenek sendirian. Tapi rumahnya nenek sama rumah yang sampean tempati bertiga yang perabotannya kosong beda? Beda kan. Di sana rumahnya ayah sendiri. Kalau di sini nenek dari ibu. Ibunya ibu. Gitu. Tuh habis hari raya terus ke sana ayah bilang. Terus ditanyain pengalamannya apa aja. Terus bosnya itu bilang gini, ya memang benar pabrik ini membutuhkan karyawan. Tapi sebenarnya pabrik ini tuh udah hampir bangkrut gitu. Udah mau tutup gitu. Kata ayah saya, gak apa-apa, saya nekat gitu. Saya janji ke sampean, ke bosnya gitu, bilang, saya janji
saya bakal ngembangin pabrik ini lagi. Bakal tak kembangkan lagi, bakal tak berdirikan lagi. Saya percaya ke saya. Oke. Tak pegang kepercayaannya sampean gitu. Saya kan nekat gitu, gak bisa berhenti gitu. Oke, terus. Akhirnya udah besok, oh ya, langsung besoknya itu dikasih roti 1 truk gitu. Itu ayah saya modalnya itu minjem ke teman lamanya lagi. Jadi habis hutang terus dilunasin terus minjem lagi. Oh, sempat terus lunas lah ya? Iya, yang kain itu kan udah dilunasin dari kainnya. Oke. Tuh. Terus habis itu udah ayah saya nyeles lah ke Madura. Soalnya memang kalau di Madura itu rotinya belum ada di situ. Kesempatan gitu. Di Madura, jadi pelanggan-pelanggan lamanya itu didatengin semua. Didatengin, dimasukin, kayak naruh gitu loh. Gak usah bayar dulu, tak taruh dulu aja buat percobaan gitu. Berarti itu ndek kayak kios-kios. Iya, di toko-toko, di pasar-pasar gitu. Oke. Alhamdulillah berhasil waktu itu. Laris, langsung laku itu. 1 truk dalam 3 hari udah habis. Iya, terus? Itu ayah saya bilang ke mama saya, wis pulang, tak kasih uang. Gitu. Dikasih uang, saya nggak tahu nilainya soalnya di amplop gitu loh. Ini buat kehidupanmu. Kalau ada yang nanya, mana suami, wis diem mau. Jangan bilang apa-apa, wis diem mau. Nanti aku kalau udah sukses, aku bakal balik. Aku bakal nyenengin kalian. Gitu. Buat ngebales perjuangan kalian selama ini. Udah ngedampingin aku. Gitu. Gak ninggalin aku pas susah gitu loh. Ya udah, mama saya di situ seneng. Terus mama saya tuh dibelikan handphone buat komunikasi. Waktu itu terus akhirnya ayah saya minggu depannya bilang, ayo belanja yuk gitu. Tapi ketemuan aja, jangan di rumah gitu. Terus saya pulang sekolah kan di situ. Seneng banget. Ayo diajak ayah belanja gitu kan. Seumur-umur kayak gak pernah gitu, hampir gak pernah. Kemana gitu? Ke pasar ta. Saya bilang gitu. Enggak, ke mall, diajak mall. Di mall, ayah udah punya uang ta gitu. Saya hutangnya udah lunas ta, aku bilang gitu. Udah wis, kamu jangan mikirin itu, yang penting ayo kita ke mall. Kamu mau beli apa wis ambil, nggak usah ngeliat harga, kata ayah. Ayah ketemuan di terminal Bungorase. Kan di situ ada mall tuh, Ramayana. Ada. Ya, di situ akhirnya beli perabotan rumah yang dijual tadi, kayak magic chair, tuh kayak kipas angin gitu. Beli yang kecil-kecil. Terus ayah saya bilang, jadi ayah saya itu selama 2 bulan kalau nggak salah itu tinggal sama nenek. Soalnya belum berani. Penghasilannya itu masih minim gitu loh, masih cukup buat sehari-hari gitu. Ya saya pulang, terus saya nangis lagi. Kok gini terus ya, saya capek gitu. Kok berpisah terus, saya capek, saya gitu kan. Ayah saya itu bilang gini, bulan depan ayah janji ayah pulang, ayah bawa keberhasilan gitu. Tak tunggu ya gitu. Terus saya yang semangat belajarnya makanya gitu. Kalau yang pinter belajarnya, ayah tak kerja buat kamu sekolah, biar kamu gak diejek gitu. Ya aku semangat, aku belajar gitu. Ya udah, saya bulan depan ngabarin kalau mau pulang, mau minta maaf ke orang-orang sama ngelunasin utang mama. Tapi pada saat itu udah emang punya mau buat bayar utang itu. Jadi saya pulang membawa uang mungkin puluhan juta ya buat ngelunasin. Iya. Kan banyak juga utangnya ayah. Oh, utangnya juga banyak ya. Terus di situ ayah saya disamperin sama tetangga pas pulang itu. Saya juga kaget pas pulang sekolah. Terus ada ayah gitu, langsung saya peluk gitu. Terus ayah saya, ya ayah udah tinggal di sini selamanya. Ayah udah janji gak pergi-pergi lagi gitu. Janji ya, iya gitu. Terus
karena ayah saya tuh udah punya anak buah yang di Madura. Oh. Ya, jadi udah ada yang ngurusin lah. Ayah saya cuma tinggal telepon terus bilang kirim ke sini gitu. Oke. Jadi kerjanya di rumah. Tuh. Akhirnya kakak saya kelas berapa itu saya lupa. Itu pas jayanya ayah saya tuh kelas 4 saya. Saya udah kelas 4. Oh iya. 4. Kakak saya kelas 6 itu langsung kakak saya dihitankan. Oh cowok ya? Iya cowok. Oke. Dihitankan itu langsung kan saya belum pernah akikoh ya. Waktu kecil langsung nyembeli kambing 3 kalau nggak salah. Kok 3? Iya. Yang cowok 2. Apa gimana sih? Nggak tahu ya pokok buat akikohku kakak sama kakak. hitanan. Oh iya. Biasanya gitu. kalau di adat atau tradisi cowok 2. Oh iya mungkin. Cewek 1 iya. gitu. Terus gitu akhirnya itu hitanan itu acaranya lumayan besar lah, lumayan meriah gitu. Berarti pada saat itu apa ya, kehidupan wis agak Udah, berubah lah ya? memang udah 180 derajat berubah. Oke. Akhirnya udah, terus ayah saya di situ disegani sama orang-orang. Saudara semua itu nyamperin ayah saya. Kamu kok bisa sukses gitu? Dalam waktu cuma beberapa bulan. Terus ditanyain, kemarin kemana aja? Anakmu lo kasihan gitu. Saya dalam hati, kamu lo tahu kalau kasihan kenapa gak bantu gitu. Iya benar banget. Gitu kan. Akhirnya udah, terus udah sukses. Kan rumahnya kan masih kecil gitu kan. Ayah saya itu punya impian buat ngebesarin rumah gitu loh. Udah kayak mau roboh gitu loh rumahnya. Ya dibongkar 100%. Terus dijadikan itu rumah besar tingkat gitu. Oh, sekarang udah tingkat. Depan sama belakang gitu. Kalau depan buat temen-temennya kakak, kalau mau kerja kelompok. Iya, di atas gitu kan enak gitu. Kalau di belakang khusus keluarga pribadi. Berarti udah bisa. Iya, udah beli mobil, beli truk juga. Beberapa truk. Waduh, itu bener-bener 180 derajat dong. Bener. Wis gak makan telur buat bertiga lagi ya. Tapi di situ ayah saya bilang, tapi kalau gini makanya ya tetap gitu, tetap aja sederhana. Iya. Gak boleh kayak meskipun kita berhasil boleh sekali-kali makan ayam gitu boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Oke. Udah punya karyawan berapa itu? Banyak ya. Udah buka sales di Pasuruan juga. Oke. Akhirnya yang di Nganjuk juga dibongkar, dapurnya tuh udah mau roboh, akhirnya dibongkar cor gitu loh. Dibesarin gitu. Udah wis mungkin ini bahasanya Allah gitu katanya ya. Tapi ayah tetap gak berhenti dari situ, kayak pengen nyari usaha lain gitu. Waktu itu sama usaha kerupuk ikan. Ambil dari Mojokerto, terus brandnya itu pakai nama saya. Oh iya. Rahma Putri. Ya. Gitu. Tapi yang jalan itu rotinya malah. Oke. Itu udah, terus saya disuruh pindah sama ayah saya ke Nganjuk. Oke. Pindah deh buat ngebales kebaikan nenek selama ini kan, selama di Nganjuk kan yang ngehidupin nenek. Gitu. Uangnya nenek. Akhirnya udah, ya wis. Dengan berat hati saya bilang gitu, ya wis gak apa-apa. Terus saya bilang, pindahnya sama siapa gitu, sama mama gitu. Jadi kelas 5 itu saya pindah sama mama aja. Kakak saya mondok di Darul Ulum Jombang. Oh alah, iya. Mondok berarti situ. Mondok terus saya di Nganjuk, ayah saya ngurusin usahanya di Pasuruan. Soalnya yang di Pasuruan kan baru buka sales gitu loh. Mama saya bilang, aku gak kerasan di sini gitu. Aku balik ke ayahmu ya gitu. Kasihan juga ayahmu bolak-balik gitu. Ya wis gak apa-apa. Tapi saya bilang gini, tapi itu ya nyewa pembantu saya gitu. Saya kan bilang ke ayah saya pengen punya pembantu kayak di TV gitu. Oke. Langsung, ya wes tapi nanti tak carikan. Besoknya langsung
dicarikan. Langsung Terus tahu. dibelikan sepeda Scoopy pada waktu itu kelas 5 itu Mas Ian. Terus Jaya banget iya, dong itu ya. di packer itu pembantu saya ada 3 waktu itu. 3 3 langsung. sesuge apa sih kok saiki telu loh. 3 buat nyetrika sama cuci baju, terus beres-beres sendiri sama masak sendiri waktu itu. Saya benar-benar bangga di situ. Soalnya wah, hebat ya ayah saya gitu. Tapi bener loh. Tapi perjuangannya juga Iya, hebat. perjuangannya emang ya itu terbayarkan lah ya. Terbayarkan memang. Oke. Terus gimana kok sampai ceritanya bangkrut itu gimana? Nah, itu awal mula tahun 2019, pertengahan. 2019. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Sama kelas berapa ya? Itu udah kelas berapa? Kelas 7. Oh, SMP. Mau ke kelas 7 itu. Tapi maaf, ayah sampean sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke. Pada waktu Corona. Oh. April 2020. Oke. Ya. Ceritain dulu yang tadi bangkrut. Itu awal mula ayah saya itu sakit komplikasi. Memang ayah saya tuh sebelum puasa itu udah diwanti-wanti sama dokter, bilang cuci darah aja Pak gitu. Tapi kesalahan ayah saya terbesar adalah gak mau cuci darah. Ayah saya kan keras kepala orang, gak mau kalau gak ngerasain sendiri gitu, gak mau gitu. Gak ngedengerin omongan orang itu gak mau. Ya, udah ayah saya bilang, aku gak mau cuci darah, aku gak mau ke rumah sakit, aku tak alternatif aja, pijet. Kan kalau komplikasi seharusnya gak boleh. Kalau dipijet, ya memang 1-2 kali enak, tapi nanti kalau keterusan udah gak itu. Sebentar, ada azan, kita cut sebentar ya. Oke, kita lanjut. Azan sudah selesai. Tadi sampai mana? Sampai mana? Oh iya, bangkrutnya gimana tuh? Oh iya, bangkrutnya. Itu awal bangkrut itu habis hari raya Idul Fitri ya. Ayah saya udah sakit, terus bangkrutnya itu. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya? Ya, langsung deg gitu. Itu gimana? Maksudnya kok bisa sampai apa ya? Hilang semua hartanya apa gimana? Saya sih Mas itu gak sepaham itu ya Mas. Soalnya masih dirahasiakan sama ayah saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Kayaknya itu ayah saya tuh punya hutang di pabrik sampai ratusan juta. Karena yang di Madura ini tadi ada ketelodoran, ada kesalahan. Karyawan? Iya. Oke. Kayak ngutangin 10 box. Oh. Dan 1 boxnya itu 30 juta. Wih. Jadi ayah saya harus menanggung itu semua. Oke. Dan orangnya sekarang saya selidiki tuh kabur ke luar negeri. Dan memang di Madura itu orangnya tuh ditagih-tagih sama hutang-hutang. Jadi rumahnya itu kosong kalau nggak salah. Berarti emang dia udah sering melakukan seperti itu kali? Melakukan kesalahan. Ayah saya kan gampang percaya gitu ya orangnya, terlalu baik mungkin ya. Iya, benar. Jadi kalau ngelihat itu pengen bantu, tapi kok dibantu kayak gini gitu. Pada awal itu ayah saya sakit pas 2019 hari raya, terus awal cuci darah itu kalau nggak salah mau 2020 bulan September kalau nggak November. Pada akhirnya mau cuci darah karena udah parah banget. Udah alternatif ke sana ke sini nggak bisa. Salah satu cara ya itu. Kalau alternatif kan buat yang penyakit dari kiriman lah ya. Oh iya. Ya yang iri dari seseorang ya. Gak saya sebutkan. Iya. Tuh saya tuh pertama kali diajak pengobatan alternatif itu di Pandaan. Di siapa ya? Lupa saya. Di situ bahwasanya kaki ayah saya itu ada tali pocong, terus ya ada tali pocongnya di situ. Diikat. Saman iku kayak apa ya? Berobat ya namanya ya? Apa? Berobat ke apa? Itu dukun, tabib atau apa? Itu kalau nggak saya siapa ya? Pokok di YouTube ada sampai sekarang buka, memang nanganin orang-orang seperti itu. Orang pintar berarti. Iya, orang pintar. Berarti dukun,
Nah, iya itu. Oh, Siapa? itu. Oh, Tuh. Sampai dukun Banyuwangi datang nggak berani nemuin itu. masa? Iya, balik. Itu di situ. Tapi maaf, cara pengobatannya dia dengan agama, maksudnya Iya, dengan agama, cara Islam iya, gitu kan? Islam beliau juga kalau waktunya sholat langsung tutup, Wah, langsung sholat, oke, langsung oke. tepat waktu ada langsung ngambil wudhu gitu. Oh iya, iya, iya. Terus, Tuh. terus. Itu awal ya, berangkat habis maghrib, baru ditangannya jam 7 pagi. Karena rame. Rame banget di situ. Rame Sampai banget. nyediain kamar buat penginapan, disewakan. Sampai luar Jawa, bahkan luar negeri pun di situ. Itu saya disuruh masuk sama Ayah. ya disuruh, ayo dampingin ayah. Saya sama supir saya. Masih ada sopir. Masih. Oke. Kak, soalnya kan masih nagih-nagih hutang gitu kan. Jadi punya dari situlah kehidupan saya. Tuh habis itu sini katanya yang ngobatin sampingnya ayah. Ayah saya disuruh merem, tutup mata. Kan ayah saya di situ posisinya udah gak bisa jalan, maksudnya sulit gitu. Kakinya tuh besar, tapi badannya kurus. Nyata, kakinya besar nyata. Oke. Itu merah besar gitu. Kalau dipegang itu kan kalau gini ya, kalau kulit orang dipegang langsung balik itu gak bisa kembali. Kayak sebenarnya tak penek gitu ya, tak pencet kakinya, kayak tak pijitin. 1 jam 2 jam baru bisa balik semula. Oke. Kayak keras gitu loh. Besar wes pokok. Ada fotonya mungkin nanti. Oke. Tuh, terus bilang ditutup mata. Apa yang kamu rasakan? Sakit, panas gitu. Ya ini kiriman ini dari orang yang iri sama kamu. Orang terdekat gitu. Kiriman ya? Iya. Terus dibilangin. Saya bilangin ya sama kamu hati-hati mulai sekarang. Yang pertama yang dihancurkan usahamu. Kedua karyawan, ketiga istri, keempat anak, kelima terakhir nyawamu. Ya memang kejadian semua. Ayah saya sama mama saya sempat cerai 2 kali. Masa? Talak. Oke. Jadi memang nyata, bener-bener nyata. Karyawan hilang. Saya, kalau anak hampir sih. Saya hampir gak mau ikut ayah saya karena toksik ya rasanya. Lingkungannya itu gak nyaman kan. Mau ikut mama saya. Hampir. Tapi hari itu katanya ini tuh kakimu tuh dibuat gak bisa jalan gitu. Badanmu dibuat lumpuh biar kamu gak bisa jualan, biar kamu gak bisa ngelanjutin usahamu gitu. Karena anakmu kan masih kecil-kecil, gak bisa gitu. Terus dibilangin hati-hati aja. Makanya jadi orang ini jangan gampang percaya, jangan terlalu baik gitu. Ya gak apa-apa baik tapi jangan terlalu gitu katanya. Yang ngobatin. Terus bentar ya, kamu jangan kaget, di kakimu ada apa aja tuh jangan kaget. Ya, ini tuh ada tali pocong, terus kakimu itu kayak dililetin kayak dikelilingin es batu beku gitu. Es batu? Iya, kayak es batu gitu. Oke. Biar kakimu keras, gak bisa jalan. Mati rasa kan kakinya. Kalau dijiwit gak ada rasa udah. Itu. Saya disuruh nangis. Kok bisa siapa? Hanya disebutkan lah ciri-cirinya. Saya disuruh gak nyangka lah ya. Orang terdekat sendiri. Orang terdekat saya. Keluarga saya sendiri gitu. Makanya, kamu harus sabar gitu. Kamu gak boleh terlalu jahat, gak boleh terlalu baik gitu. Ya, disuruh pulang, dikasih minuman omen-omen gitu ya. Seaqua. Itu 5 kali ayah saya ke situ, terus saya juga sanggup, udah lemah banget. Akhirnya nyari pengobatan ke Madura. Kata orang Madura disuruh pindah rumah gitu. Soalnya yang di rumah itu banyak kiriman di situ. Saya pernah mimpi pocong. Dan itu ada artinya, gak sembarang mimpi. Saya bilang ke
ustadz yang nambahin ayah saya, yang Mm-mm. ngobatin ayah saya. Kenapa saya mimpi pocong terus di situ ada orang itu gitu. Orang terdekat ayah yang Oh iya. dimaksudkan tadi gitu. Mm-mm. Ya memang itu pocong buat ngehancurin keluargamu. Gak bisa hilang itu. Gak bisa. Terus ada anak kecil, saya memang benar-benar nyata ya itu. Saya lihat anak kecil itu, bukan anak kecilnya, dimasukin botol yang awalnya itu air putih bisa jadi hitam karena dimasukin anak kecil tadi. Dibuang, begitu dibuang di samping rumah saya di Lompongan, baunya bangke. Itu nyata ya? Nyata banget. Saya disuruh sini ikut saya, salah satu anaknya. Kalau bisa yang perempuan gitu. Nih sini, anak kesayangan kan soalnya. Ini loh salah satu penyebabnya gitu. Kalau di pocong saya nggak berani gitu. Soalnya itu besar energinya. Gak kuat saya gitu. Udah tak coba gak kuat. Itu modelannya pocong itu ditanam di rumah saya. Jadi kalau gak orang yang iri ke ayah saya tadi ngecabut, gak bisa. Sesakti-saktinya orang gak bisa. Karena energinya besar banget. Tuh awal mulanya akhirnya saya pindahlah ayah saya ke saudara ke bude di belakang rumah tanpa sepengetahuan mama saya. Itu awal mula mama saya hampir dibacok ya. Sama? Seseorang lah ya, terdekat ya. Kenapa? Karena gak dibolehin ketemu sama saya sama ayah saya. Tanggapannya orang itu mama saya yang ngebuat ayah saya seperti itu, padahal bukan. Padahal orangnya gitu. Oh gitu. Jadi orangnya itu gak mau disangka, akhirnya nuduh bahwa saya. Dan ayah saya di situ percaya akhirnya. Percaya kalau mamamu sendiri yang bikin kayak gitu. Akhirnya cerai. Oh. Sebelumnya juga pernah cerai, terus rujuk karena saya, terus cerai lagi. Terus mama saya di situ gak berdaya. Hampir dibacok. Mama saya lari minta tolong ke warga. Dan warga gak ada yang berani. Hanya mama saya pamit ke ayo ikut mama salah satu. Mama gak kuat kalau gak ada kalian gitu. Biar kakak kamu aja yang ikut. Kamu sama mama gitu. Tak biayain kamu. Awalnya itu aku gak mau itu. Saya sakit loh. Mama kenapa kok pergi gitu? Di sini aja, di rumah aja. Gak bisa gitu. Mama bukan istrinya ayahmu lagi gitu. Loh, terus tanggapannya sampean gimana? Maksudnya gimana? Bukan istri itu gimana maksudnya gitu. Mama ini istrinya ayah gitu. Jadi ayah saya itu kayak digoda-goda setelah di Madura. Setelah pengobatan di Madura. Akhirnya saya itu gak bisa wis kayak orang depresi berat, saya di trauma berat, apalagi ngelihat mama saya hampir dibacok gitu ya. Maksudnya surga saya kok dibacok gitu loh. Tega banget gitu. Gak ada bukti kok bilang gitu gitu. Saya udah tak bilangin, gak percaya. Ya memang sebelumnya mama saya pernah punya kesalahan sama ayah saya gitu. Gak saya sebutkan alasannya ya. Punya kesalahan besar lah yang membuat ayah saya dan mama saya pisah. Kalau kedua memang karena itu. Itu akhirnya mama saya pergi terus pamitlah ke ayah saya lagi. Mau dibacok lagi mama saya. Padahal niatnya pamit. Niatnya cuma pamit, terus mama saya bilang, aku pamit tok. Setelah pamit, entah kamu bacok, entah kamu bunuh, saya siap. Saya lebih baik mati karena kamu bacok daripada saya gak bisa hidup tanpa anak-anakku gitu. Kamu kok tega ngemisahin anakku dari ibunya sendiri gitu. Minimal satu aja aku bawa. Rahma aku bawa. Rahma itu sampean. Oke. Terus gitu. Akhirnya saya bilang ke mama, jangan pergi jauh-jauh. Kalau bisa dekat dan bisa aku samperin setiap hari. Ya nanti tak cari dulu gitu. Akhirnya mama saya
ke adiknya yang di Sidoarjo. Ngineplah di situ selama 1 minggu mungkin. Akhirnya ada lowongan kerja di Bangil, deket kok. Di Bangil, di area Bangil. Saya ke situ akhirnya. Kalau saya ke situ dikasih uang. Soalnya kan saya gak berani minta uang kayak saya. Jadi saya Tapi waktu itu mama maksudnya itu dong, meskipun sudah cerai ya, maaf ya. ya Udah cerai kan? dalam Islam tapi belum dalam Oh. itu. Heeh. Masih talak lah. Oh iya. Belum pengadilan belum. Tapi masih ada Ikatan. apa namanya kayak pendapatan lah. Pendapatannya. Uang materi. Iya ya dari itu tadi kalau ayah itu dari ngejual motor-motornya gitu. Oh. Biaya hidup, biaya cuci darah. Oke. Tuh. Sekarang 1 minggu 1 kali cuci darah di Malang. Berapa itu? Oh, banyak ya. Pada Pampers akhirnya juga kan gak bisa itu. apa? Pampers. Pampers. Ayah saya udah lumpuh. Oh iya. Pada Gak bisa akhirnya yang bikin bangkrut pun juga karena untuk ngobatin cuci darah gitu juga ya. Terus. Terus saya tuh mau jajan itu gak boleh, bukannya gak boleh sih, gak berani. Akhirnya saya tuh gimana ya caranya gitu. Akhirnya saya jualan makaroni di sekolah, tak promosikan ke kelas, gak malu saya. Terus kayak gak apa-apa demi hidup gitu kan. Takutnya nanti nyusahin ayah, Iya. ayah kan butuh pengobatan gitu. Oke. Terus saya tuh ditanyain sama ayah saya, kamu kok bisa jajan gitu? Uang dari mana? Saya jualan makaroni ke sekolahan. Gak malu? Enggak, ngapain malu? Kan ayah dulunya juga gini toh, nawarin ke orang-orang. Akhirnya bisa sukses gitu. Terus pada awal itu, ayah saya udah gak bisa ngapain. Keluar, buat ngeluarin air besar pun gak bisa. Jadi saya keluarin. Pakai tangan, gak pakai apa-apa. Serius? Ya. Kakak saya gak betah itu, muntah-muntah. Kakak saya udah biasa kan. Udah awalnya memang saya muntah kayak tapi tak empet gitu, tak tahan. Oke. Jangan muntah di depan ayah saya, nanti perasaannya gimana gitu. Oh iya, menjaga lah. Ya menjaga perasaannya kan. Tapi kenapa kok sampai nggak bisa buang air besar? Nggak tahu ya. Mungkin udah terlalu parah ya. Oke, tapi bisa makan. Masih bisa makan. Jalannya itu masih bisa, tapi kayak pegangan tembok gitu, pegangan aku gitu, dituntun gitu. Tuh, artinya udah mama saya udah kerja di situ, ayah saya bilang gini, aku pengen ketemu mamamu. Padahal itu udah cerai. Karena ayah saya udah melihat kebenaran yang terjadi tuh gimana setelah tinggal di situ. Itu. Terus saya bilang gini, jangan nanti itu orang-orang itu ngancem lagi aku gak kuat gitu. Nanti traumaku muncul. Saya tuh kalau trauma itu kayak ada orang bertengkar, ada orang itu. Saya tutupin itu sampai sekarang. Saya tutupin pakai bantal atau apa. Gini, takut. Soalnya kayak sebenarnya mama saya ngebentak gitu. Saya langsung pergi ke kamar, mojok langsung gini. Soalnya kebayang-bayang yang itu sampai sekarang. Saya kan pernah depresi berat waktu itu. Pernah kayak gila gitu ya. Ibaratnya. Itu. Oke, terus bangkrut lah itu. Bangkrut, akhirnya pas ayah saya ketemu mama saya itu ya. Berarti ketemuan? Ya, ketemuan. Di tempat kerjanya. Ternyata seseorang itu buntuti mobil. Kan nyater itu. Soalnya mau cuci darah besoknya. Buntuti mobil ayah saya. Terus bilang disuruh pulang gitu. Udah malam gitu. Di situ wah gak lama ini banyak ada pertengkaran, saya udah feeling lah ya. Terus pindah lah ya saya sama mama saya satu mobil di situ. Di alun-alun, pindah ke alun-alun. Tapi bicaranya di depan di mobil. Saya sama kakak saya disuruh keluar. Sama sepertinya disuruh keluar. Ayah saya disuruh. Terus saya dipanggil sama ayah saya. Sini Rahma aja gitu. Sini. Saya baru aja duduk di mobil. Seseorang itu datang. Ngeludahin apa ya kalau bahasa Jawa? Ngidoni. Mama saya, kakak saya. Semua itu
pernah viral di sosmed. Situ. Langsung buka mobil berarti. Itu kan kacanya kan dibuka separuh gitu. Oke. Lebih gitu. Orang-orang itu udah melumpuk gitu ya. Orang-orang yang Rame. di alun, iya kan rame kan alun-alun. Oke. Malam kan Oh. rame, ada yang ngevideo. Terus viral lah. Terus saya bilang ke orang yang ngevideo, hapus gitu. Kasihan itu masih orang terdekat saya gitu. Hanya dihapus. Motifnya dia ngidoni? Apa? Motifnya dia ngidoni ngapain? Soalnya kesel. Kan nggak boleh ketemu. Ayah saya sama mama saya. Keselannya di rumah itu udah jejer ya orang-orang itu. Orang-orang yang saya benci dalam hidup saya. Udah jejer di depan rumahnya bude saya. Saya gak berani, saya di situ di mobil itu nangis. Saya pengen ikut mama. Saya ditarik itu, tarik-tarikan. Mama saya sama ayah saya rebutan saya. Tarik sini, tarik situ. Akhirnya saya ngelepasin tangannya ayah saya, tak bantu. Jadi terus saya ikut mama. Ayah saya di situ teriak gitu, histeris teriakannya. Pas aku turun dari mobil, kata ayah saya, ayo sekali lagi hidup sama ayah gitu, sebelum kamu nyesel gitu. Saya bilang ke mama, gimana, gak apa-apa. Nanti telepon aja ya kalau udah nyampe rumah kabarin gitu. Nanti ada kejadian apa kabarin. Tuh, mama nunggu kabarmu. Ya, iya gitu. Ya ikut di mobil saya kayak orang gila wis. Kayak udah gak bisa nahan semua ini. Umur saya kan masih dikit di situ kan. Masih belasan tahun ya. Iya. 13 begitu. Akhirnya udah, terus ayah saya pulanglah. Saya gak berani. Saya bilang ke ayah saya, aku mau ketemu orang itu. Aku gak mau ketemu orang-orang itu. Berhentiin aku di sini aja. Tak ke rumahnya temenku bang gitu. Saya gak dibolehin. Dikunci mobilnya. Ya udah aku ke rumah saudaramu satu nih di sebelahnya. Situ, wah bertengkar hebat di situ. Hebat wis. Supir saya kan saudara sendiri. Saudara sendiri itu bela. Untungnya ada yang bela itu tadi. Terus kondisi saya udah stres berat, udah depresi berat, masih disamperin, dimarah-marahin. Kamu itu gak bisa nemuin ayahmu sama ibumu. Lihatin wis, kok besok wis ayahmu penyakit tambah parah. Soalnya gara-gara habis ketemu ibumu gitu. Padahal besoknya ayah saya agak mendingan. Tanggapannya gitu. Maaf, itu tadi orang yang bilang ke kamu itu orang yang apa ya istilahnya kayak yang ngirim itu, ya kan? Salah satunya. Iya. Iya, gitu. Oke. Begitu akhirnya uang ayah saya habis. Buat? Iya, buat pengobatan. Tanah udah dijual, rumah dilelang bank waktu itu. Rumah itu dilelang bank tanpa sepengetahuan ayah saya. Jadi saya rahasiakan. Ternyata ayah saya itu mungkin udah feeling ya, soalnya kan udah ngerasa punya hutang di bank gitu kan, dan jaminannya sertifikat rumah gitu. Ya, dan itu ayah saya pulang dari Cijidara minta berhenti di depan rumah, dan kondisi di depan rumah itu ada tulisannya kayak gadis polisi sama lelang bank gitu. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Kaget tuh saya nangis di situ. Parah, tambah penyakitnya tambah parah. Akhirnya ayah saya gak bisa apa-apa, gak bisa jalan, gak bisa apa. Uang habis, mama saya dihubungin. Pada waktu itu, mama saya udah mau ke pengadilan buat cerai resmi. Oke. Besok itu padahal. Untung aja malamnya langsung tak telepon. Kalau aku pagi ini baru nelpon, mungkin udah di pengadilan, udah diproses ya. Iya. Saya telepon, balik ya, rujuk. Ayah minta rujuk gitu. Hanya rujuk, terus pulang ke depan, ke rumah yang dilelang tadi. Yang dilelang itu gak sepenuhnya dilelang. Bisa ditempatin, tapi ya nanti mungkin ada gangguan bank lah ya, yang datang ke rumah. Gitu. Akhirnya pindah ke rumah depan, ke rumah sendiri, itu
langsung saja saya ceritakan yang detik-detik itu ya. Iya. Itu ayah saya itu mungkin sebelum April itu apa? Maret Mei. ya. Oh iya, Maret. Bulan Maret itu parah-parahnya penyakit ayah saya. Pada saat itu juga waktu corona juga. Corona juga. Oke. Ayah saya tuh gak pernah ke rumah. Kan punya asma gitu. Nah, kalau di mobil itu gak bisa duduk, itu gak bisa. Jadi dari kasur ke mobil, ayah saya dimasukin ke selimut, terus ditenteng, Gitu. diangkat. Nanti kalau angkatnya itu harus hati-hati. Oke. Soalnya tangannya itu sakit, semua badannya itu sakit. Sakit lah ya. Terus gak bisa duduk gitu, gak bisa. Jadi harus berbaring terus. Ininya bengkak akhirnya. Pipi sebelahnya. Jadi di mobil itu saya nahan ayah saya. Ayah kakak sama saya. Tapi kalau kakak jarang ikut ke rumah sakit soalnya nunggu rumah sama ngejual perabotan rumah. Oh, dijual. Semua. Tinggal kasur sama kipas. Piring pun dijual waktu itu. Hanya detik-detik meninggal. Nah, sebelum meninggal itu ayah saya bilang begini. 1 minggu sebelum. Ayah saya itu mimpi dikerumunin orang kopiahan gitu, kayak mau ngubur gitu. Itu ayah saya udah punya firasat. Terus katanya orang dulu kalau mau meninggal itu ini kelopak matanya tuh jeglongnya tuh jero gitu, dalam. Ayah saya tuh diginiin matanya. Ini loh udah dalam, aku mau udah meninggal nih kayaknya gitu. Sempat bilang gitu. Iya apa sih ya aku kan ayah saya itu kalau ngomong tuh gak jelas, udah ngelendra gitu loh. Oh iya. Apa sih, saya kan takut di situ. Saya juga gak pernah tidur di situ. Tugas sekolah saya gak pernah ngerjain. Fokus ayah gitu. Iya. Soalnya ayah saya nyaman kalau tak rawat. Kan harus pelan-pelan, gak boleh marah-marah gitu kan. Itu harinya udah, terus balik lah. Kan kalau pakai BPJS kan maksimal 15 hari ya. Itu udah 15 hari itu. Pertama di HCU, terus kedua di rawat inap biasa. Sama cuci darah. Kan cuci darahnya di Saiful Anwar. Terakhir pas mau meninggal, malamnya itu ayah saya itu buang air besar itu banyak. Pulang dari rumah sakit tuh. Bisa? Hah? Bisa buang air besar? Udah. Iya. Bisa itu. Udah bisa. Tapi banyak kayak detik-detik gitu loh. Akhirnya kan rumah saya kan pageran gitu ya. Ada pagar, itu ada yang ngebuka roh gitu. Keras suaranya. Saya langsung bangun, tak lihat. Loh, gerbangnya kok ditutup gitu. Padahal di tetangga saya yang punya gerbang besar itu cuman itu gitu. Dan suaranya tuh persis kalau buka gerbang itu. Kalau suara yang lainnya itu suaranya tuh gak sebesar itu gitu. Apa ya? Apa malaikat gitu. Terus ayah saya bilang, ada orang gitu. Serem, takut gitu. Mungkin malaikat ya. Gak tahu juga. Soalnya serem, ayah takut. Peluk ayah ya. Tak peluk di situ, erat banget pelukan saya. Udah mayit kan itu ya. Terus? Besoknya dibawa ke rumah sakit. Saya gak ikut karena gak bisa. Maksimal 1 orang, ibu saya tok. Waktu itu terus besok udah di Saiful Anwar ya. Besoknya koma. Sebelum koma itu VC. Wah, itu aku bilang gini, kok pucet gitu. Kok kayak biasanya. VC nyariin aku terus. Pokoknya ingetnya itu aku terus. Gak inget siapa-siapa. Dirinya aja gak tahu. Siapa namanya gak tahu. Akhirnya inget aku tahu. Rahma bilang gitu. Anakku kesini gitu. Nanti ayah meninggal gimana gitu. Udah bilang gitu. Akhirnya besok subuh sadar. Minta pohon godok. Telo godok. Kalau gak diturutin marah-marah. Ya, telo godok. Mama saya itu dipanggil sama dokter. Kan sebelum itu cairan di perut ayah saya kan besar. Maksudnya
perut ayah saya itu besar tapi kurus orangnya. Mm-mm. Karena di perut itu banyak cairan. Kan kalau gagal ginjal nggak boleh minum banyak-banyak. Oke. 1 hari segini. Oh. Gitu. Ayah saya ngeyel. Minumnya banyak. Jadi cairannya itu diambil 5 botol besar. Wah. Itu ayah saya udah gak kuat. Wis berhenti besok lagi gitu. Itu cairannya. Padahal di perut masih banyak. Akhirnya dipanggil dokter lah mama saya. Ayah saya makan sele-ole. Comot-comot kayak anak bayi gitu ya. Makan sele-ole. Terus mama saya diginiin sama tetangga sebelah. Mbak, itu suaminya darahnya ngalir gitu. Jatuh semua darahnya ke lantai gitu. Apanya? Kan diinfus kan kalau orang meninggal kan infusnya kan udah ditolak toh. Oh gitu? Iya, udah kayak gak masuk gitu loh cairan itu. Oh. Jadi darahnya ikut keluar. Wis mandek paling ya? Iya, udah berhenti. Terus. Ditilap kan mama saya ditikam. Tuh, mama saya gak tahu kan detik-detik meninggal. Oke. Tuh, terakhir itu tangannya udah gini. Udah gini kayak udah siap-siap. Terus pas darahnya itu tangannya gini. Tuh ngelocor wis di lantai tuh. Akhirnya dicek udah meninggal. Besoknya terus saya dihubungin sama tetangga. Pas bangun tidur kan saya di rumah saudara, soalnya gak berani. Bangun tidur, ayam udah meninggal. Hah? Kok bisa gitu? Perasaan kemarin baru VC sore gitu. Kan malamnya koma. Ya sabar itu. Langsung saya itu histeris, gak bisa ngapa-ngapain, udah di dunia aku udah hancur di situ. Sehancur-hancurnya. Kalau dulu kan susah tapi ada ayah. Iya, kalau sekarang enggak. Terus sudah meninggal, dapat 3 hari ayah. Diusir aku dari rumah. Sama? Gawe bank. Oh, karena dilelang tadi. Dilelang. Terus mama saya bilang gini, gak ada yang ngebelain di situ. Ini loh masa idah aku belum selesai. Saya janji masa idah aku udah selesai. Rumah ini tak jual buat bayar bank. Gak dibolehin. Terus. Akhirnya sampai mama saya itu mohon-mohon sama orang itu. Kayak gak punya harga diri gitu ya. Akhirnya udahlah dikasih. Habis 100 harinya langsung pergi dari rumah dijual. Oke, bisa buat bayar bank itu. Terus tinggal di mana? Ngontrak di dekat situ. Oke. Tapi... Cuman beberapa bulan akhirnya pindah ke Nganjuk. Saya kan udah di Nganjuk, udah duluan. Habis 40 harinya ayah saya udah di Nganjuk. Habis itu udah Nganjuk, sekolah, terus mama saya pindah ke sini. Ternyata saya yang harus pindah ke sana. Soalnya mau nempatin janji saya ke ayah, soalnya bilang kalau ayah sembuh aku mau mondok gitu. Kan itu udah hitungannya udah kayak nadar gitu ya. Udah janji kan. Tak tepatin. Jadi kelas 9 sama kelas 10 saya di sana. Mondok situ. Sama ikut bude. Kalau pulang ke bude kadang. Tuh. Itulah kehidupan saya. Iya. Dari yang pertama makan 1 telur buat 3 orang. Nasinya 1 bundar kayak gitu. Iya, 1 piring. Berarti itu makannya barengan ya? Iya, mayoran. Sampai bisa ngerasain nikmatnya. Punya pembantu juga. Iya, punya pembantu kayak sinetron gitu ya kan. Alhamdulillah, tapi pada waktu itu masanya nggak lama. Jadi saya tuh masih kaget sampai sekarang. Tapi perlahan-lahan. Saya di sini masih gak nyangka. Kenapa? Bisa diundang ke Mamnun. Ke sana nggak nyangka. Soalnya salah satu impian saya ketemu. Udah ngefans ya sama Mak Nur. Ternyata Mak Nur gak di sini ya. Iya, Mak Nur di rumah. Iya. Oke. Masih gak nyangka. Ada pertanyaan. Setelah maaf, berarti ibu masih ada? Masih kerja. Dek Nganjuk. Ya, kakak saya alhamdulillah keterima ke Surabaya. Oh, Surabaya, kerja juga. Iya, jadi kehidupan saya kos saya yang bayarin kakak. Sama makan. Kalau jajan saya sendiri. Insya Allah ya saya mau buka beberapa usaha. Doain lancar. Amin. Maksudnya biasanya ya. Iya.
orang kalau udah pernah ngerasain yang namanya Susah. pahit, susah, proses, Mm-mm. terus suatu saat dia ternyata dibalik 180 derajat, Mm-mm. nah itu saya harus ngerasain, oh iki loh hasil Iya, keringat. Terus tiba-tiba wallahualam jatuh lagi nggak kaget, iya, ya kan? Wis aku loh, ya wis lah mungkin wayahe, mungkin teguran. Ya wis iso ngrasakne maneh lah, aku mbiyen ngene iki wis iso adaptasi heeh, kayak gitu. Kan biasanya ada orang yang dari awalnya udah susah. enak, Iya, Nak. enak, terus tiba-tiba waktu dia ada apa, terus bareng ono bangkrut, dia bingung dong, karena Mm-mm. dia belum pernah ngerasain yang namanya susah. Mm-mm. Ya apa cara mangane kayak Iya, gitu. Nah, terus gimana, kehidupanmu setelah ayah meninggal tuh gimana rasanya itu? hancur banget ya pastinya. Padahal masih SMP ya? Di situ saya tuh gak tahu harus ngapain, gak tahu wis Pak, jalanin hidup lah. Gak punya tujuan, gak apa, wis kayak kehilangan arah. Terus waktu sampean sekarang kan SMA ya, kelas SMA 2 ya? kelas 2, Itu belum lama juga dong, itu kan sama belum. SMP ya? SMP kelas 1, Heeh, ya belum terlalu lama lah ya, belum. 3 tahun ya 3 mungkin. 3 tahunan kayak tahun. gitu. Terus sampean, sekarang ngekos sendiri kayak gitu sama ibu dibolehin? Sebenarnya enggak, tapi daripada saya harus terkekang, Oke. jadi mending wis gak apa-apa. Terus ibu sama siapa? Nenek, Oh sama nenek nenek? kan udah sepuh Udah gitu. sepuh. Jadi gak mau ditinggal. Tuh. Oke oke oke. Tapi nanti kan tiap minggu saya disamperin sama kakak. Terus Oh, saya udah dititipin ke temen-temennya buat ngejaga saya kalau di jalan ada apa-apa gitu. berarti kakakmu udah itu ya, udah punya pekerjaan tetap lah? Iya, udah. Memang kan dari SMK dia itu udah kerja Udah kerja? buat. Jadi sejak ayah meninggal, aku dan kakak itu jarang minta ke mama. Adanya aku dan kakak ngasih ke Ngasih? mama. Oke. Tuh. Berarti sekarang kakak Saman umur berapa berarti sekarang? Masih 18. Sekarang? Mm-mm, Tapi udah kerja? mm-mm. Hebat sih ya. Iya hebat. 18 kan Dia itu kayak cerdas. Jadi kayak begitu sebelum lulus dia tuh udah cari lowongan, udah kayak dilihat syaratnya apa aja. Langsung gercep gitu loh. Oke, Begitu. berarti setelah lulus SMA, SMK SMK langsung langsung dapat kerja di Surabaya sana sampai sekarang. sampai sekarang. Insya Allah sih mau ke Jepang. Wih. Jadi di sini tuh nyari apa ya? Nyari pesangon, nyari Apa? biaya buat les bahasa kan bayar Oh juga iya, kan. oke. Kalau Terus ke Jepang ngapain? kerja di sana. Kerja di sana? Iya. Gimana cara kerja di Jepang itu? Ikut PT katanya. Oh ikut PT. Iya. Nanti ditalangin, terus kalau udah kan dapat kerja di Jepang, nanti tiap bulannya dipotong. Oh Tuh, gitu. ya. Tapi itu loh yang kemarin siapa itu yang cerita di sini hati-hati loh kalau mau kerja di luar Iya, tapi negeri. saya udah bilang ke kakak di sini aja gitu. Katanya Iya. kakak, ya sih enak di sini gitu. Ya semoga saja tetap di sini. Iya, Di Indonesia. iya meskipun gajinya di Jepang lebih jauh besar Tapi kan. sebenarnya ya gak sebesar itu katanya Masa- orang-orangnya. oh, Saya lihat di TikTok. di TikTok. Oke. Iya, tapi kalau di sini kan ya lebih dekat sama keluarga. Iya. Bisa mantau kayak gitu. Mm-mm. Terus kehidupan di Jepang kan paling yo lebih mahal biaya hidup juga ya. Ada potongan banyak juga Iya, kan. sama di aja Jepang. sih sebenarnya. Sama. Mending yo di sini aja Iya. gitu. Soalnya biasanya ya banyak banget loh modus penipuan Mm-mm. buat ke sana. Makanya Udah takut. transfer, Iya. udah apa ternyata nggak berangkat atau hilang. Itu Banyak. apa ya? Banyak oknum-oknum orang jahat yang seperti itu. Ada Iya. kerjanya dia itu seperti itu menipu-nipu orang kayak gitu loh. Yes, pokoknya ya siapa tuh di Surabaya tambah maju kan nggak apa-apa Ya, punya amin. usaha sendiri. Iya. Amin kayak gitu. Oke, apa pesan kamu untuk kakakmu dulu? Untuk kakak, makasih udah menjadi pengganti ayah. Udah bisa ngejaga aku, ngejaga mama, ngebiayain aku. Terus nurutin keinginanku semua. Jadi kakak saya itu
satu pun keinginan saya nggak ada yang nggak dibelikan. Oke. Makasih banget, perjuanganmu mungkin belum bisa tak bales, tapi suatu saat aku janji kalau aku sukses pasti tak bales semuanya. Amin, amin, amin. Ya, ya. Kakaknya namanya siapa? Ada Maulana Hidayat. Adam Maulana Hidayat. Iya. Punya TikTok nggak? Punya. Waduh, TikTok kan bisa nih. Saya juga punya, jangan lupa di follow. Oh iya. Kontennya apa kontennya? Apa? Kontennya apa? Ya sementara ya kayak TikTokan. Nanti kalau udah ngekos saya buat Day in My Life. Oh, Day in Jangan My lupa Life. ya, Rahma Iza 04. Rahma Iza 04, jangan lupa di follow Iya. guys. Nanti kalau mau TikTokan jangan nunggu Iya. apa-apa Iya. wis. Jangan nunggu HP katakanlah iPhone. Heeh. Wis pokoknya apapun bisa Iya. berkarya. Nah, itu kalau bikin ada in my life itu bagus. Karena sementara sekarang kalau konten joget-joget itu nggak laku. Iya. Mungkin keseharian itu lebih menarik. Lebih menarik. Kayak gitu. Wis pokoknya konsisten. Iya. Itu paling penting. Mungkin sampean yo nanti suatu saat wis punya follower udah naik bisa ngerasain hasil dari konten Amin, itu ya, kayak gitu. Ya, terus kalau pesan untuk Adam Hidayat berarti Jawa ya? Jawa. Oke. Ya. Kalau pesan untuk Mama. ibu, mama. Untuk mama. Saat mau nonton mama. Mama nonton nggak sih? Nonton. Oke, silakan. Untuk mama, makasih udah jadi ibu yang terbaik buat aku. Meskipun orang-orang bilang kalau mama itu gak pantas jadi ibu aku tuh. Orang-orang bilang gitu, tapi buat aku mama tetaplah terbaik. Mama udah hebat, mama udah berhasil membesarkan anak-anaknya sampai aku bisa diundang ke sini gitu. Ini berkat dukungan mama, meskipun mama seringkali tak kecewakan, buat sakit hati, tapi mama tetap nyayangi aku, tetap support aku. Makasih udah ngedukung keputusanku selama ini. Semoga mama panjang umur dan sehat selalu sampai di titik suksesku. Amin. Biar bisa merasakan. Iya, kayak gitu. Tapi rencana setelah sekolah kerja? Saya mau buka usaha. Saya nggak mau kerja ke orang. Pintar. Jadi itu mindset orang yang bagus. Ayah saya pesen kalau udah besar, kalau bisa jadi pengusaha, karena kalau jadi pengusaha sekecil apapun usahamu, kamu bosnya. Benar, ya kayak gitu. Pokoknya ditelateni kayak gitu. Aku ngerti so ganteni ayahmu duwe pabrik roti ya. Amin. Oke, ini mungkin sepenggal cerita, bukan sepenggal panjang sih, karena banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat sampai benar-benar yang aku tidak pikir tadi itu ini tidak 1:100 orang sih yang sama tadi, maaf ya, sampai mengeluarkan air besarnya itu loh. Ya kan? Iya. Iya kan? Ya maksudnya apa ya? Itu 1:1000 orang yang mau kayak gitu meskipun itu anaknya loh. Saya kan bilangnya gini, kapan lagi saya ngebales semua jasa ayah kalau gak sekarang gitu. Iya. Ya kalau bisa sembuh gitu kan. Kalau enggak gimana? Apa gak nyesel saya gitu kan? Iya, benar banget. Keren banget sih Mbak Iza ini. Semoga bisa memotivasi banyak orang bahwa ya tidak selamanya hidup itu di bawah. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat temen aku yang selalu ada. Oh iya, itu temennya yang mulai selalu SD. ada. Dari SD? Dia itu yang bully kamu juga? Enggak, dia gak bully. Dia tuh kayak aku salah, dibenerin. Kalau aku dibully, dia yang ngebela. Kok selalu ada buat aku. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Ya. Rimarsa Levia Dinar Amir. Jangan lupa follow TikToknya. Iya. Dinarsa. Siap. Zaman sekarang TikTokan semua ya. Iya, TikTokan. Ya, makasih ya Mbak ya. Dijagain gitu. Tapi berarti best friend forever ya. Iya, seumur hidup kalau bisa. Iya. Amin. Tapi umurnya sama kan? Enggak, beda 1 tahun. Oh dia? Dia lebih tua gitu. Tapi waktu SD 1 kelas? 1 kelas. Berarti dia nggak naik 1 kelas tuh?
Ya enggak, ya? saya kecepatan sekolahnya. Oh, kecepatan. Heeh. Oh, ya. Tapi dia pintar nggak di sekolah? Wah, pinter banget. Masa sih? Dapat prestasi. Masa? Iya loh, bener. Dapat prestasi terus? Dapat juara pernah ya, ranking pas SD. Terus Ranking? masuk ke sekolah favorit. SMP-nya? SMP, SMA sekarang juga. Oh, iya masih SMA yuk. Di Semaker. Semaker itu apa? SMA Kertosono. Wih, keren. Sekolah terfavorit itu. Terfavorit Iya, di sana lah di ya. Nganjuk. Oke. Salah satunya. Siap. Semoga ndang lulus. Amin. Tapi Mbak E itu punya usaha juga. Ya kayak sama apa sih namanya? Also. All shop kayak gitu. Iya. Apa? Enggak ya? Enggak. Oh, tapi pernah ya? Pernah. Terus bangkrut? Enggak. Enggak. Mau fokus sekolah. Oh, mau fokus Iya. sekolah dulu. Biasanya orang pintar kayak gitu. Iya. Dia mentingin pendidikan kayak gitu. Terus. Tapi itu penting banget. Pendidikan itu penting banget. Penting banget. Iya. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton tentang kisah Isaman yang Buat kalian semua terus semangat, jangan pernah menyerah, karena Allah itu tahu kalau kita itu kuat, makanya kita tuh dikasih cobaan yang begitu berat. Jadi jangan berpikir untuk menyerah. Terus percaya diri, yakin sama diri sendiri itu penting. Iya. Bangga dengan diri sendiri itu penting. Jadi semangat untuk kalian. Semoga cerita aku tadi bisa membuat motivasi buat kalian untuk kedepannya. Amin. Aku juga sempat mikir lah kayak gitu. Kita pernah ada di posisi yang sama. Maksudnya ya, dulu aku juga gak ada gitu. Iya, gak ada. Iya. Wah, panjang lah ceritanya kayak Rata-rata gitu kan kalau orang sukses dari orang pasti yang ada gak ceritanya. ada. Kayak gitu, makanya kita undang ke Cerita Urip. Iya. Cerita Urip Mbak Iza kan kayak gitu tadi. Ya, semoga nanti sukses lah. Amin. Oke, gitu aja guys. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian juga sukses, sehat selalu. Yang terpenting itu adalah kesehatan. Iya. Rezeki itu bukan tentang uang, tapi kesehatan juga rezeki. Kayak gitu. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus Cerita Urip setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya di Mamrut Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.